Assalamualaikum Sportifiers, mini footballers. Jumpa dalam podcast spesial dalam rangka melepas keberangkatan Timnas Mini Football Indonesia ke Piala Dunia di Baku, Azerbaijan pada tahun ini, tahun 2025. Kita akan berbicara tentang persiapan Timnas tentunya dengan dua perwakilan pemainnya. Yang pertama ada Abdur Rahim, yang kedua ada Irhan Wijaya. Selamat datang, semangat. Kalian besok berangkat, tapi sebelum berangkat akan ada pertanyaan dari saya yang perlu diketahui oleh Sportifiers, oleh penonton kita, publik. Nah, pertanyaannya seputar tentunya yang namanya berangkat ke Piala Dunia. Itu kan nggak semua orang, nggak semua atlet punya kesempatan, tetapi kalian ternyata punya kesempatan. Yang pertama mungkin Irhan, bagaimana Anda mempersiapkan fisik Anda, psikis Anda untuk bisa tampil di Piala Dunia yang nanti akan berlangsung dari tanggal 21 Mei sampai dengan 1 Juni. Syukur-syukur Indonesia bisa lolos fase grup, kemudian sampai ke semifinal atau mungkin final. Silakan Irhan. Oke, terima kasih untuk Pak Ucup ya telah mengundang saya. Untuk persiapan yang pasti dan saya terapkan di rumah itu selalu menjaga kondisi fisik saya dan rutin ya, latihan mungkin tambahan di rumah dan juga latihan tim itu udah pasti saya lakukan dalam persiapan menjaga fisik saya. Dan juga nutrisi yang saya makan juga saya akan menjaganya gitu. Terus juga mungkin dalam hal istirahat, terus vitamin-vitamin yang saya sudah persiapkan dalam pertandingan yang mungkin akan diselenggarakan di Baku ya Pak. Ya. Ya, mungkin stamina dan fisik pastinya selalu saya jaga di sela-sela persiapan kami yang sudah kita lakukan, dan yang jelas saya insya Allah sudah siap dalam hal fisik dan stamina. Fisik, latihan, makan yang benar, ya kan, makan bergizi. Nah, yang psikisnya bagaimana? Katanya Anda baru aja malam ini melamar seorang wanita idaman Anda, benar nggak? Betul, alhamdulillah. Secara psikis bahagia. Yang pasti menjadi motivasi tersendiri buat saya secara pribadi, di mana alhamdulillah sudah bisa melamar perempuan yang saya pilih. Itu menjadi tambahan dan modal motivasi untuk saya sehingga bisa lebih semangat dan optimal di World Cup Mini Football di Baku. Luar biasa, selamat ya saya ucapkan. Dari Sportifier juga. Nah sekarang Rahim, Anda juga kan pemain sepak bola konvensional tadinya ya, kemudian pernah main futsal, sama juga dengan Irhan kan ya. Awalnya masuk dari pemain sepak bola 11, menyentuh futsal, nah sekarang harus ke mini football. Dan dua pemain ini adalah yang berhasil kemarin membawa Indonesia menjadi runner up dalam kejuaraan Asia di Sharjah, Uni Emirat Arab. Inilah dua di antara pemain yang sukses membawa timnas mini football Indonesia sebagai runner up, dan mereka sekarang akan Piala Dunia. Sekarang Rahim, bagaimana Anda, fisik Anda menghadapi Piala Dunia, beberapa hari lagi harus bertanding, secara psikis juga gimana? Ya kalau saya tentunya gak jauh berbeda, pasti di rumah jaga kondisi dari istirahat, terus pasti melakukan latihan tambahan di rumah, rutin maupun di tim latihan, dan juga menjaga makan, pola makan ya, terus tambahan vitamin juga pasti saya jaga untuk mempersiapkan event yang bisa dibilang sangat didamba-dambakan seorang atlet ya. Itu Pak. Mimpi nggak main di Piala Dunia? Nggak nyangka sih bakal bisa ikut Piala Dunia nih Pak. Jadi sangat bangga, sangat terharu lah. Insya Allah membawa. Insya Allah. Mudah-mudahan saya dan teman-teman bisa membawa nama Indonesia
di mata dunia lebih baik lagi, Pak. Oke. Nah, tadi ngomongin menjaga fisik, kemudian psikisnya gimana? Psikisnya Anda kesini latihan di lapangan kemarin, pemusatan latihan selalu diantar oleh kekasih Anda. Itu bikin motivasi kan tentunya? ya sangat memotivasi, Pak. Karena dalam latihan juga harus ada yang support kan, harus pikiran juga harus senang, harus tenang. Jadi itu jadi salah satu motivasi saya setiap latihan atau jaga kondisi. Kadang suka ajak pacar saya juga Iya, mati. biar semangat. Oke, intinya secara jasmani dan rohani udah siap ya Iya, untuk berangkat membela Indonesia di Piala Dunia Mini Football. Insya Allah akan bawa hasil yang baik. Nah, Amin, amin. kemarin kan kalian berdua itu berhasil membawa Indonesia menjadi runner up di Sharjah, Dubai, Uni Emirat Arab. Modal pengalaman apa yang bisa membuat Anda juga akan tampil baik di Piala Dunia? Tentunya level Asia dengan dunia itu berbeda. Anda akan ketemu lawan yang jauh-jauh lebih kuat dibanding cuma se-Asia aja. Irhan. Oke, pastinya dari level Asia ke level Eropa nih pasti berbeda ya Pak ya. Saya Nggak sih Eropa aja, dunia loh. Ya, dunia, ada pemain betul. dari Latin juga. Iya. Saya lihat beberapa video yang sudah ada di YouTube mungkin ya. Saya menonton juga memang berbeda karakteristiknya dan pola permainannya di antara tim-tim yang saya perhatikan. Perbedaannya mungkin dari segi postur udah jelas, terus stamina sudah jelas banget. Terus dalam hal segi apa ya? Skill itu juga kelihatan berbeda dan daya juang sih Pak. Mental betul, karena ketika pemain atau tim atau kita membela timnas, kita harus bisa mati-matian sih Pak, membela lambang di dada sih. Itu yang menjadi apa ya, salah satu yang saya lihat tim-tim di luar atau negara-negara di luar itu punya apa ya, punya daya juang yang lebih gitu Pak. Itu yang bisa harus kita ambil dan kita contoh gitu. Nah, Anda kan sudah riset lah ya, udah nonton sources pertandingan-pertandingan mini football dari manapun ya, terutama dari YouTube kan. Ada nggak semacam perasaan, waduh, takut atau justru sebaliknya, ini sih bisa gua lawan? Gimana? Kalau perasaan itu pastinya ada Pak, tapi seiring kita punya pengalaman dan menit bermain yang banyak, pasti hal-hal itu bisa kita atasi dengan apa ya, mindset kita sih Pak. Ketika hal positif itu ada di pikiran kita, pastinya itu akan membawa dan kita bisa membuktikan ketika pertandingan sih Pak. Luar biasa Irhan nih. Nah, kemarin kan di Sharjah, Dubai, runner up. Anda melihat kan di sana kan ada Iran, ada Jepang, ada Irak, ada Oman Anda berhasil kalahkan, juga Uni Emirat. Apa yang Anda petik dari pengalaman itu? Yang pasti mentalitas sih Pak. Mentalitas itu berbicara di lapangan. Kalau misalnya kita fokus, kita konsentrasi dari menit awal sampai menit akhir, insya Allah hasilnya juga pasti bakal memihak ke kita sih Pak. Di Sharjah kemarin Irhan cetak berapa gol? Asis Pak. Asis ya? Iya, asis. Ya, saya catat kemarin, kebetulan saya tim manajernya, itu ada 4 peluang yang seharusnya jadi gol. Mudah-mudahan di Baku nanti, Azerbaijan, setiap peluang itu menjadi gol buat Irhan. Amin. Yakin nggak? Yakin, insya Allah. Oke, sekarang ke Rohim. Pengalaman Sharjah, apa yang akan Anda bawa untuk ke Baku nanti? Pengalaman ya, melihat kemarin di Sharjah Piala Asia, saya udah punya gambaran, pasti juga pelatih sudah punya gambaran bagaimana kita ketika melawan tim yang secara postur dan pengalaman lebih tinggi dari kita atau lebih berpengalaman timnya. Pasti pelatih dan kita juga pasti punya strategi khusus dan juga motivasi yang lebih ketika bertemu lawan-lawan yang mungkin sudah berpengalaman. Berkaitan dengan mental, siap nggak
Insya Allah siap Pak, Makin siap atau bagaimana? makin siap. Menjadi modal kan pengalaman Sarja kemarin ketemu tim-tim ya semacam Uni Emirat, posturnya pasti mereka lebih besar-besar. Iya Pak. Skillnya bagaimana menurut Anda? Secara skill ya nggak jauh berbeda dengan kita Pak. Termasuk lawan final Anda Iran di final. Iya. Anda bisa mengimbangi dengan skor 3-2 kan, walaupun kalah. Mungkin yang membedakan kemarin karena pengalaman ya. Tim kita baru pertama kali ikut, jadi secara permainan masih mungkin sedikit lebih unggul mereka, tapi kita bisa mengimbangi dan membuktikan kita bisa melawan mereka. Ya, Rahim sebelumnya punya pengalaman internasional nggak sebelum berlaga di Sarja? Kebetulan belum sih Pak. Irhan? Alhamdulillah pernah. Pernah ya? Pernah. Tapi Rahim juga berhasil membuktikan. Sekarang pengalamannya sudah punya berlaga di ajang internasional. Iya. Jadi World Cup nanti kita berharap pengalaman itu di Sarja menjadi modal yang luar biasa. Amin. Nah, Irhan, sebenarnya ya ini agak setback sedikit. Karakteristik perbedaan permainan antara sepak bola 11 konvensional, futsal dan juga mini football atau orang sebut mini soccer itu apa sih, di mana sih? Yang pastinya dalam hal pengambilan keputusan sih Pak. Itu harus cepat. Kalau sepak bola 11 kenapa? Kalau sepak bola 11 mungkin kita bisa mendelay bola dan bisa memberikan waktu yang lumayan banyak ketika memegang bola. Kalaupun lawan tidak mau press, kita pasti punya banyak waktu. Tapi kalau untuk mini football atau futsal itu harus taktis, harus cepat, harus dinamis. Itu mobilitasnya tinggi. Iya betul, itu mobilitasnya tinggi. Jadi pengambilan keputusan juga dituntut untuk tepat dan cepat. Lebih capek mana? Main mini football futsal atau sepak bola 11? Hah? Kalau untuk lebih capek mana? Semua olahraga pastinya capek sih Pak. Ya, jawaban yang bagus. Iya, semua olahraga pasti capek. Tinggal bagaimana kondisi kita siap untuk bertanding. Kalau untuk perbandingannya yang jelas sih, kalau saya merasanya lebih capek di mini football ini karena harus dinamis, bergerak, terus juga nggak bisa kita stay diam, harus cari ruang, support teman, lalu pindah tempat lagi, seperti itu sih Pak. Skemnya dibanding futsal, formasi? Kurang lebih hampir sama Pak, cuman bedanya ada satu pemain aja sih. Oh gitu. Iya, kurang lebih hampir sama, tapi tidak tidak sama banget. Enggak sama banget. Ada formasi-formasi yang berbeda yang ciri khas dari mini football gitu. Iya, mini football internasional secara regulasi itu kan pertandingan 6 versus 6. Futsal kan 5 ya. Betul. Sementara ada juga yang memainkan 7 lawan 7. Tetapi secara Piala Dunia itu 6 lawan 6. Termasuk di Asia kemarin. Nah, kalau buat Rahim, apa perbedaan karakteristik antara sepak bola gede, futsal, dan juga mini football? Perbedaannya ya mungkin dari ukuran lapangan ya Pak. Itu perbedaan teknis ukuran lapangan apa namanya yang kelihatan ya. Tapi kalau untuk permainan, untuk permainan skill, Roy merasa nggak jauh berbeda sih. Pasti tim-tim lain juga punya karakter masing-masing, jadi ya setiap tim punya strategi masing-masing dan skill masing-masing. Jadi mungkin perbedaannya kalau di futsal dari lapangan sih, kalau mini football kan rumput sintetis kan. iya. Dan terus bolanya juga Bola sih hampir sama ukurannya sih. ukuran sama, cuma agak lebih Besar. memantul gitu kan. Jadi skill yang dibutuhkan lalu di mini football itu skill yang mana dibanding futsal atau sepak bola 11? Kalau Kan soal shooting itu kan, dribblingnya harus bagaimana, shootingnya bagaimana, controllingnya bagaimana, ada beda nggak? beda sih Pak, kalau mini football kita harus lebih cepat ngambil keputusan, terus kita harus mobilitasnya harus tinggi kan, harus punya fisik yang bagus juga. Terus
harus pintar-pintar cari ruang lah buat apa namanya, buat lebih memperbesar peluang tim buat cetak gol gitu Pak. Lebih sulit mana Han antara mini football, futsal itu dalam penguasaan bola? Football sama futsal ya Pak? Ya, mini football sama futsal. Kurang lebih hampir sama sih Pak. Hampir sama Hampir ya. sama. Kalau dengan sepak bola 11, Pastinya berbeda. Lebih sulit mini football dan futsal. gitu ya. Iya. Karena cepet banget ya. Karena cepet banget. Dan setuju nggak kalau ada yang bilang Rohim di mini football itu pemain harus punya tendangan yang keras. Setuju Pak. Mengingat lapangan itu kan boleh dibilang 1/4 dari lapangan sepak bola gede. Sehingga atlet itu gampang gitu loh, apa namanya, tendangannya dari ujung ke ujung, powernya masih ada. Setuju nggak? Setuju Pak, karena mini football ini kan kita juga gawangnya lebih kecil kan, jadi kita syutingan sepersekian detik harus keras, harus tepat sasaran, jadi sangat penting. Jadi pengalaman saya kan, saya pernah lihat Piala Dunia Mini Football waktu diselenggarakan di Al-Khaimah di Dubai. Semifinal final saya lihat lah itu. Tim-tim Eropa khususnya yang Eropa Timur itu kan mereka dominan ya. Itu memang ngeri ngeliat tendangan mereka. Bomber mereka banyak dan tendangan kencang-kencang. Nah itu akan kalian hadapi nanti tuh. Bagaimana mereka ketika sedikit aja punya ruang tembak, langsung dihajar, dibom itu. Kiper yang nanti setengah mati. Jadi bukan yang ngajarin ya, saya bukan atlet. Tapi ya itu pengalaman saya, oh mini football nih enak bener kalau seorang pemainnya punya kemampuan tendangannya yang on target dan keras gitu loh. Rata-rata kayaknya begitu tuh ketika melihat tim yang udah semifinal ke sana. Nah saya juga lihat kemarin di Sharjah juga seperti itu. Tapi ya nggak seperti di Piala Dunianya, lebih ngeri di Piala Dunia, bukannya nakut-nakutin ya. Nah, ada ini cerita lain apa dari Sharjah kemarin yang bisa di-share, yang bisa jadi pengalaman untuk diatasi di Piala Dunia nanti, Irhan? Kalau pengalamannya pastinya kalau misalnya ketemu lawan-lawan yang posturnya tinggi, ya mungkin kita harus bisa dan lebih pintar lagi sih Pak dalam mengambil keputusan ketika bertemu lawan seperti itu. Terus juga positioning badan, scanning, juga apa ya, menutup Keputusan, ya, decision juga harus lebih cepat lagi banget sih. ya. Hah? Itu sih Pak pelajaran atau pengalaman yang bisa saya ambil lah dari Sharjah. Dan mini football Dan tentunya mini football. di level internasional. Yes, betul Pak. Kalau Rohim? Kalau Rohim ya tentunya lebih pintar sih Pak, lebih pintar cari posisi, terus lebih memaksimalkan ketika dapat peluang. Rohim kemarin punya berapa gol di Sharjah? Kemarin 5 ya? 5 gol Pak. Nyaris menjadi top skor ya, cuma diuber sama pemain Oman. Beda 1 gol. Oman 6 ya, nyaris dia, luar biasa. Oke, nah ini sedikit lagi tadi kalian sudah saya tanya tentang bagaimana menjaga fisik kalian sebagai atlet mini football. Kita flashback sedikit ke masa kecil, ya kan? Ini juga bisa menjadi referensi pengetahuan bagi adik-adik kita, anak-anak saya yang mau jadi atlet sepak bola maupun futsal atau mini football sekalipun. Itu kalian punya kesadaran bahwa makanan sehat bergizi itu sejak kapan? Sejak waktu kecil pastinya sudah di ini sih Pak, sudah diatur pola makan oleh orang tua juga gitu. Oh gitu. Dari hal itu semakin kita dewasa dan latihan kita rutin, pastinya kita sudah paham tuh antara sumber makanan yang bergizi, yang di situ ada karbohidrat, protein, Kalori, kalori, terus ada sayuran, mineral dan serat dan lain-lain. Di usia berapa kamu sadar? Sadar tuh sekitar usia 14 atau 15 tahun. Saat sudah masuk akademi sepak bola atau gimana? Ya, udah masuk. Itu udah punya kesadaran Udah ya? punya kesadaran. Oke, sehingga orang tua juga memberikan perhatian untuk itu. Betul, Pak. Kalau cerita Rohim, masa kecil makanannya bagaimana? Ya Udah mulai ada perhatian nggak?
Kalau Rahim juga sama Pak, udah mulai dijaga makannya, jangan sembarangan jajan di luar gitu kan. Terus makannya juga yang mengandung protein, terus mengandung serat, sayuran, buah-buahan itu penting. Terus ketika mau latihan kita harus spare waktu 2 atau 3 jam sebelum latihan harus makan, karena kan kita bakal mengeluarkan tenaga kan. Jadi ketika latihan atau pertandingan kita punya energi yang tenaga dan energi yang cukup. Terus menurut kalian nih ada program pemerintah kan ya, makanan bergizi gratis. Nah, itu menurut kalian tuh bagaimana? Irhan? Kalau menurut saya sih dibilang bagus sih Pak. Karena ngebantu juga perkembangan dan pertumbuhan anak-anak yang ada di Indonesia kan. Tapi dilihat juga makanan bergizinya tuh seperti apa dulu gitu. Makanan bergizi seperti ya, apa tentunya dulu. ada ahlinya lah yang Iya, mengatur betul. itu. Karena cuma kalau banyak makanannya tapi tidak bergizi gitu Pak. Dan makanannya gratis tapi tidak bergizi juga, itu cuman mungkin tagline-nya aja. Gitu. Yang pastinya bergizi. Iya, kan? pastinya bergizi, harus bergizi. Karena kan program itu menyasar untuk perbaikan pertumbuhan dari anak-anak gitu kan. Iya, betul, seperti itu. Rahim? Kalau menurut Rahim sangat penting sih Pak untuk anak-anak, apalagi dalam masa pertumbuhan kan, untuk kesehatan dia, buat kesehatan badan atau otaknya biar berpikirnya cepat segala macam. Menurutmu ada pengaruhnya ya? Ada Betul, pengaruh ada, Pak. Pak. Hah? Emang kalau makanan sembarang otak jadi bego atau gimana? Karena mungkin ya ada zat-zat lain lah yang Iya, bisa iya. menghambat perkembangan otak. Apalagi makanan kemasan makin banyak Betul, ya. Pak. Sangat pengaruh Pak. Itu berpengaruh. Oke, jadi pesan kalian buat para anak-anak, adik-adik ya, itu yang pengen jadi atlet, pengen hidup sehat, apa? Berkaitan dengan fisik yang datangnya dari makanan. Kalau dari saya mungkin untuk adik-adik atau anak-anak yang masih muda gitu ya. Yang pengen jadi Yang seperti pengen Anda jadi, lah, ya, atlet. pemain Piala Dunia nih. Iya. Mungkin mulai dari usia remaja udah mulai mengatur pola makannya, Pak. Pola makan, pola istirahat, pola latihannya juga sudah diatur. Jadi kalian di masa muda itu nabungnya tuh di usia-usia remaja itu. Jadi nanti ketika usia 24, 25 kalian tinggal metik hasilnya. Oke, Seperti luar itu, Pak. biasa. Rahim ada pendapatnya? Ya kalau Rohim nggak jauh beda sih Pak. Kita harus memperhatikan makan apa yang kita makan, gizinya, terus kandungan protein, kalori dan segala macam itu sangat penting sih. Iya. Terus jangan lupa juga jaga kesehatan, latihan rutin, istirahat cukup. Itu aja sih Pak. Oke, nah sebelum kita closing nih, kalian saya simpulkan sudah siap secara mental, secara jiwa raganya lah, ya kan, baik psikis maupun fisik itu udah siap lah untuk bertarung duel nanti di Baku, Azerbaijan dalam Piala Dunia Mini Football. Dan kita juga masyarakat Indonesia tentunya berharap kalian tampil baik, menjadi orang yang berhasil mencatat sejarah tentang olahraga Indonesia, khususnya mini football. Nah, apa dukungan yang kalian harapkan, kalau boleh disampaikan kepada publik sepak bola, khususnya sepak bola mini football, ketika kalian bertanding di sana, Irhan? Yang pastinya dukungan dan harapan itu penting sih Pak untuk kami yang berangkat ke sana. Dukungan moral serta antusias mungkin dari penonton, mungkin nanti ada yang nonton di sana, itu sangat berpengaruh besar sih. Oh, supporter yang dari KBRI sana ya? Iya, betul Pak. Itu berpengaruh ya? Berpengaruh banget sih. Kemarin di Sarja banyak tuh. Itu yang menjadi apa ya, motivasi, modal dan semangat kita sih Pak. Beda kalau nggak ada penonton orang kita? Betul, beda banget. Oke. Jadi
itu hal yang penting sih Pak. Oke. Supporter, dukungan semuanya. Pokoknya insya Allah apa yang kita sudah mempersiapkan ini, insya Allah kita akan buktikan secara maksimal dan optimal. Berkat dukungan dari supporter dan supporter dan doa dari timnas Indonesia, insya Allah kita akan membuktikan secara maksimal dan optimal sih Pak. Kalau target pribadi nih, Irhan, federasi tidak memberi target yang bagaimana. Tampil bagus saja, ya kan? Syukur-syukur bisa lolos fase grup, itu udah luar biasa. Feeling Irhan bagaimana? Melihat di grup Anda akan satu dengan Costa Rica, Montenegro, dan Thailand, ya kan? Di fase grup kalian 3 kali bermain, berarti kan? Feeling Irhan bagaimana? Kalau feeling saya pribadi itu untuk ke fase grupnya pasti ada Pak, feeling saya. Ada peluang ya? Ada peluang. Tapi pastinya kita harus fokus dulu di pertandingan pertama. Oh. Itu modal penting untuk kita menatap pertandingan-pertandingan berikutnya sih Pak. Sangat penting. Itu sih Pak. Semoga. Kalau Rahim gimana? Kalau Rahim feelingnya insya Allah kita bisa berbicara banyak di event ini Pak. Apalagi tambah motivasi dari turnamen sebelumnya kan kita runner up. Orang juga akan ini runner up kejuaraan Asia nih. Betul. Terus kita juga harus lebih percaya diri lagi. Kita juga punya kemampuan, punya skill. Kita udah mempersiapkan di sini. Jadi ya mudah-mudahan kita bisa meraih hasil yang bagus sesuai harapan kita semua. ya, feeling target sendiri apa? Melihat lawan-lawan yang saya sebutkan tadi dalam grup ya, fase grup, ada Thailand, Costa Rica, Montenegro. Kalau target pribadi sih paling bisa berkontribusi untuk tim aja Pak, biar Kan sudah gabung, kontribusinya sudah ada. setiap pertandingan tentunya ingin cetak gol Oh ya, target pribadi ya. membantu timnas Indonesia meraih kemenangan setiap pertandingan. Dengan demikian menjadi target tim, Iya. target negara. Oke. Terima kasih Irhan, terima kasih Rohim atas bincang-bincangnya. Saya ucapkan, kami semua penonton mengucapkan dan mendoakan semoga timnas mini football sukses di Piala Dunia. Piala Dunia loh ini, Iya. ya. Amin. Sepak bola besar menunggu lama, tapi kalian sudah punya kesempatan, ya kan? Blessing luar biasa. Makanya kami berharap buktikan bahwa Indonesia juga punya nyali, punya prestasi, punya peluang pentas dunia yang terjaga nantinya. Ya, kalian akan berangkat tanggal 19 besok kan, besok malam dini hari. Iya. Kemudian mulai bertanding tanggal 22 ya. Pertama lawan Costa Rica, kemudian Thailand, lalu melawan Montenegro. Ya kan? Irhan berharap di pertandingan pertama ada poin. Menang kalau perlu. Enak kesananya ya. Kita doakan semoga timnas mini football Indonesia yang diinisiasi oleh Federasi Sepak Bola Mini Indonesia sukses di Baku, Azerbaijan. Pentas di Piala Dunia, mencatat sejarah. Sampai di sini perbincangan saya di podcast Sportify yang mengusung Road to World Cup Piala Dunia Mini Football 2025 di Azerbaijan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Thank you. Oke. Terima kasih Pak. Terima kasih Pak. Udah kan?